Di video kali ini kita akan melihat tindak lanjut dari Pemda berkaitan dengan pengusulan P3K paruh waktu. Sudah ada permintaan nama untuk R1 sampai R4, bahkan R5 untuk rekan-rekan yang akan diusulkan menjadi paruh waktu. Dan di beberapa daerah sudah diposting bahwa gajian paruh waktu akan dimulai di November 2025. Ini menunjukkan bahwa rekan-rekan akan di SPMT-kan di bulan November itu. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita sudah mendapatkan informasi pengusulan formasi P3K paruh waktu yang dilakukan oleh beberapa Pemda. Ini adalah salah satu contoh Pemda yang sudah menindaklanjuti hasil pertemuan sosialisasi pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, ini adalah KOP provinsi yang kita tidak dapat lihat di sini provinsi mana ya. Namun ini adalah surat yang ditujukan kepada OPD agar memberikan nama-nama yang akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Konfirmasi pengusulan formasi P3K paruh waktu yang terhormat Kepala Perangkat Daerah atau Kepala OPD di lingkungan pemerintah di tempat. Nah, ini adalah daerah salah satu daerah provinsi. Namun sekali lagi di sini tidak disebutkan provinsi mana. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi melalui Zoom meeting perihal P3K paruh waktu yang diselenggarakan oleh BKN pada tanggal 29 Juli ya, kemarin bukan 30. Bersama ini kami sampaikan pengusulan formasi P3K paruh waktu tahun anggaran 2024 dilakukan melalui aplikasi SIASN sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi ASN. Pengusulan tersebut wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap instansi dalam hal ini masing-masing OPD memastikan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K paruh waktu yang diusulkan sesuai dengan amanat pada Diktum ke-19 Kemenpan RB 16 bahwa ia digaji dari minimal setara dengan penghasilan saat menjadi non-ASN. Nah, ini adalah catatan awalnya bahwa rekan-rekan yang diusulkan dari OPD itu memang penganggaran gajinya juga dari OPD ya, yang nanti dimasukkan ke dalam anggaran APBD. Kemudian masing-masing OPD wajib menyampaikan SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat daftar nama non-ASN yang diusulkan maupun yang tidak diusulkan diangkat menjadi paruh waktu. Formatnya ada. Jadi ada yang mungkin tidak diusulkan menjadi paruh waktu, berarti dimuatkan juga nama-namanya namun itu tidak diusulkan. Apabila terdapat non-ASN yang tidak diusulkan, perangkat daerah wajib menyertakan alasan pada kolom yang telah disediakan. Nah, ini ya seperti hasil rapat Zoom kemarin ya. Ketentuan pengusulannya sebagai berikut. Di mana pertama, data non-ASN yang telah mengikuti rangkaian seleksi CSN tahun anggaran 2024 yang termasuk di dalamnya adalah R2, R3, R3T, R3B, dan R4. Nah, ini rekan-rekan semua, kenapa tidak ada R1 dan tidak ada R5? Ini karena memang di Pemda ini tidak memiliki ya data R1, artinya mereka sudah pada lulus semua, termasuk juga R5, PPG ini tidak ada di daerah ini ya. Nah, data-data mereka ini dapat diakses melalui tautan konfirmasi tenaga non-ASN P3K paruh waktu. Selanjutnya dimohon konfirmasi terhadap nama-nama yang nanti diusulkan. Kemudian penyampaian SPTJM dilakukan dengan mengunggah dokumen pada tautan berikut. Nah, jadi ada juga tautan yang disediakan oleh BKD ya. Ini surat ini dari BKD ya, dari Sekda. Akses terhadap spreadsheet ya dan pengunggahan SPTJM melalui Google Drive dibatasi dengan satu akun email. Nah, ini untuk pengiriman datanya di akun Google Drive ya oleh BKD ini. Kemudian badan atau dinas yang memiliki UPT atau cabang dinas tetap dilakukan melalui satu akun email perangkat daerah. Jadi yang OPD yang memiliki kantor cabang itu datanya dipusatkan ke kantor dinasnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kita ulangi lagi lampiran dari hasil tanya jawab kemarin ya di sesi Zoom berkaitan dengan kategori yang dapat diusulkan maupun yang tidak. Apakah dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu rekan-rekan yang tidak terdata yaitu R4 yang telah mengikuti seleksi CSN? Nah, ini jawabannya adalah iya ya, dapat ya. Kemudian non-ASN tidak terdata dan mengikuti seleksi CPNS. Nah, ini tidak bisa diusulkan. Kemudian yang ketiga, non-ASN yang lulus namun mengundurkan diri, ini dapat diusulkan. Kemudian yang keempat, non-ASN yang lulus namun TMS tahap 2
ini juga dapat diluluskan, diusulkan maksudnya. Kemudian yang lainnya tidak, yaitu non-ASN yang lulus namun tidak mengisi DRH, non-ASN terdata yang TMS karena memilih formasi di luar instansi, kemudian non-ASN terdata yang tidak hadir seleksi ini tidak dapat diusulkan. Kemudian berkaitan dengan XTHK2, bagaimana untuk XTHK2 yang tidak terdata di pendataan karena saat pendataan bekerja di SD swasta, mau daftar tahap 2 tidak bisa karena belum 2 tahun, sehingga tidak ikut ujian. Apakah status XTHK2-nya hangus? Bisakah modal nomor THK2-nya diusulkan menjadi pada waktu? Yang bersangkutan belum mengikuti ujian CAT, jadi tidak bisa diusulkan ya. Kualifikasi pendidikan, jika saat mendaftar formasi SMA dan punya ijazah sarjana, usul paruh waktunya apakah bisa disesuaikan di-upgrade menjadi sarjana? Jabatan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi silakan lakukan penyesuaian masing-masing instansi saat pengusulan P3K pada waktu. Nah, ini dapat diusulkan menjadi S1 ya jika memang memiliki ijazah S1, dan ini namun tergantung dengan jabatan dan kualifikasi yang dibutuhkan atau yang dibuka. Tergantung formasinya. Kemudian pemilihan penempatan P3K pada waktu, adakah kewajiban untuk memilih peserta P3K pada waktu berdasarkan ranking nilai ketika ditempatkan, atau instansi boleh pilih ditempatkan di mana? Semua non-ASN terdata wajib diangkat menjadi P3K pada waktu. Untuk pemilihan lokasi silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi penempatannya tetap berdasarkan formasi awal juga. Apakah jabatan dan unit kerja P3K pada waktu harus sesuai dengan yang dilamar? Silakan disesuaikan. Ini juga intinya semua diatur pada formasi terlebih dahulu. Penggajian P3K pada waktu, apakah ada ketentuan terkait penggajian P3K pada waktu? Misalnya pada instansi akan diterapkan penggajian yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing satker, apakah diperkenankan? Nah, ini sudah dijawab bahwa ini tidak diperkenankan, dan ini harus mengacu pada surat keputusan Kemenpan RB, yaitu menggunakan gaji non-ASN atau menggunakan upah minimum. Nah, berkaitan dengan gaji ini Bapak Ibu, kita dapati informasi bahwa untuk di beberapa daerah ini nanti bisa dapat dibayar gaji mereka sejak bulan November ya. Jadi dihitung dari sekarang 3 bulan lagi P3K pada waktu terima gaji perdana segini besarannya. Nah, ini daerah mana nih ya? Kita lihat nanti ya. Bahwa BKN selaku Panselnas sudah menetapkan jadwal tahapan pengadaan P3K pada waktu. Saat ini masih usulan penetapan kebutuhan, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, adapun tahapan penetapan NIP-nya adalah diperhitungkan 5 Agustus sampai dengan 20 September. Nah, berkaitan dengan jadwal tersebut, sekitar 1.500 P3K di Situbondo ya, Situbondo, Jawa Timur, ini bisa diprediksi mulai November 2025 akan menerima gaji 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, berarti di Situbondo ini menerapkan gaji non-ASN. Anggota Komisi 4 DPRD Januar Sastra mengatakan anggaran untuk gaji P3K bagi tenaga pengajar atau guru sudah disediakan mulai bulan November dan Desember. Tenaga pendidik termasuk tenaga administrasi dan kebersihan akan digaji sesuai tingkatan pendidikan, di mana sarjana mendapat 1,5, lulusan D3 1,250 dan SMA adalah 1 juta, ujarnya di Situbondo. Nah, ini Bapak Ibu untuk rekan-rekan di daerah lain tentu saja nanti menyesuaikan ya, kalau gajinya gaji honorer ya kita lihat gaji Bapak Ibu kemarin berapa. Namun di sini kalau diprediksi berarti di Situbondo ini sudah mulai akan digaji di bulan November, Desember, sehingga kalau demikian pengusulannya harus dilakukan secara cepat dari sekarang dan kemudian nanti akan di SPMT kan di bulan November sebagaimana pembayaran gaji. Yang sudah mengusulkan secara teknis itu salah satunya adalah Dinas Kesehatan, besarannya sama, tetapi saya belum mengikuti berapa total penerimanya. Untuk nominal 1,5 juta itu adalah bagi sarjana. Ya, rekan-rekan semua, untuk gaji rekan-rekan P3K per waktu jauh sekali ya dari harapan yang hanya dibayar 1,5 untuk S1 ya. Sedangkan untuk gaji full time ya, P3K full time adalah 3,2. Jadi separuhnya gaji part time. Sepertinya sama seperti namanya part time, separuh waktu dan separuh gaji. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.